Shalom saudara, kita bertemu lagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada dan melihat tayangan ini, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali dengan doa untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari yang begitu indah untuk kami rasakan dan kami nikmati. Kami menyerahkan Tuhan segala beban kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan seluruh apa yang kami miliki untuk melayani-Mu. Berkati saudara kami pada hari ini. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kau berkati
percaya, ku aman, ku aman harapanku di dalammu. hanya Kau Yesus, Yesus kuat, ku percaya, ku aman ku percaya, ku aman ku percaya, ku aman Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Yesus. Ajari kami semakin hari semakin taat kepadamu. Ajari kami semakin hari semakin dekat dan mengandalkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama, Kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Nya yang begitu indah di dalam hidup kita. kasih-Mu nyata Tuhan. Benar Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan, tercurah di hidupku. Terima kasih Darah-Mu, Bapa, salib-Mu ada dalam hidupku. terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata Satu-satunya dalam harapan di hidupku, Engkau gunung batu keselamatanku. Kau pegang hidupku Kemana ku yang pergi, Kau Yesus menuntun hidupku. Yesus, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, kekal dan selamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau berkati saudara kami yang pada saat ini melihat tayangan ini. Engkau berkati dengan pujian ini. Terima kasih Bapa. Kami merasakan dan kami sudah melihat bahwa kasih dan karya-Mu telah nyata di dalam hidup kami. Dan kami merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Pelihara kami Tuhan, pelihara hidup kami, berkati kami Tuhan, hari ini sampai selamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami sandarkan seluruh hidup kami dan kepada Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Haleluya. Dipenuhi dengan sukacita hari ini. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Inilah setiap kami Bapa, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memampukan kami, supaya kami boleh dimengertikan dengan apa yang Engkau perkatakan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami siap untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu
pulihkanku, pulihkanku. Kau berikan kami pengampunan yang sungguh besar. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah namamu, Miliki Bapa kekal sepertimu. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk seluruh pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu buat kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau tak pernah memandang setiap hati kami yang hancur, tetapi Engkau membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-firman-Mu. Ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena kami mau dibentuk, kami mau diubah Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ini kurang, karena itu kami mau dibentuk. Karena itu kami mau Tuhan belajar lagi. Belajar mengenal isi hati-Mu, belajar mendengarkan Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Yesus. Siap untuk ditanami benih kebenaran firman. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap untuk menerima benih-benih firman. Bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Semua sehat. Amin. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saat ini kita tiba waktunya untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Masih ingat firman ketika saya membawa minggu ke berapa ya itu? Ke-1 sama ketiga ya. Masih ingat, masih ada di dalam tentang terobosan terhadap satu kemustahilan. Hari ini masih tetap di dalam terobosan terhadap kemustahilan. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul 5. Di ayat yang ke-17, di sini rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ketika ini sudah berbicara tentang penjara, berarti itu sesuatu kepenjaraan, itu orang yang tidak bebas, orang yang punya beban yang sangat berat. Saudara sedang dalam penjara apa saja, mungkin dalam penjara pekerjaan, dalam penjara keluarga, dalam penjara sakit penyakit, dalam penjara apapun yang saudara merasa tertekan, yang saudara merasa tidak bebas, yang saudara merasa hanya kesedihan dan kesedihan. Hari ini firman Tuhan datang di rumah saudara. Amin. Maukah saudara lebih lagi untuk menghampiri takhta kudusnya di dalam baitmu? Siapa bait Tuhan? Adalah saudara. Haleluya. Nah, di sini Kisah Para Rasul. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini nanti saudara bisa baca sendiri ya. Dari ayat 17 sampai ayat 25, saya mengambil di ayat 19 saja. Karena ini nanti panjang, ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ini pada pokok pertamanya saja. Ini di sini ini berbicara penekanan dan penekanan, berbicara ketidaknyamanan, berbicara tentang masalah persoalan yang rasanya hanya ada musuh dan musuh saja. Tetapi ingat, kita harus memiliki satu ketaatan di dalam Yesus. Ketaatan yang apa? Ketaatan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan yang berikan kepada saudara. Bukan berarti orang yang tidak
punya masalah itu tidak terpenjara, belum tentu. Orang yang tidak punya masalah itu pun juga ada di dalam penjara. Kita tidak mengerti masalah mereka, keuangan banyak, keluarga banyak, ternyata dia menyimpan sakit yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu adalah penjara yang membelenggunya. Tetapi mau saya katakan, ingat, masuklah di dalam terobosan dalam kemustahilan. Ketika kita tetap ada di dalam terobosan kemustahilan, untuk mentaati ini kita itu membutuhkan apa? Membutuhkan roh yang taat. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melepaskan. Sejauh timur dari barat kau lemparkan dosaku. Dosa apa saja Tuhan telah melemparkannya dan Tuhan tidak memperhitungkannya lagi. Bersyukur Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini sekalipun kita lewat ibadah online, saya berharap, saya meminta supaya Bapak Ibu tetap membuka hatimu, tetap menomorsatukan Tuhan, posisikan Yesus itu Roh Kudus, itu Roh kebenaran itu yang utama dan terutama di dalam hidup saudara. Itu termasuk saudara sudah memasuki terobosan dalam kemustahilan. Kita menembus ke sana. Karena kita tahu dan kita harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, tetapi di dalam bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu kita harus masuk di dalam ketaatan. Taat apa? Taat dengar firman. Saya minta bukan hanya didengar firman itu untuk dilakukan. Ketika saudara melakukan firman Tuhan di dalam ketaatan, saudara pasrah dengan total. Kehendakmu Bapa yang jadi untukku. Tetapi kita tetap berjaga-jaga dan kita tetap melakukan secara horizontal. Percayalah, kuasanya akan nyata di dalam hidup saudara. Nanti saudara bisa membaca ya dari ayat 17 sampai ayat 25 ini. Kok ada yang minta dibaca bersama ya? Oke, kita baca bersama ya, tapi cepet aja ya kita bacanya. Kenapa Bu? Saya mau yes. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mesbah Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, dari keiri hatian ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sudah mulai memasuki dalam satu masalah. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Nah, dicari kesalahannya. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, saudara mulai ada yang mengintai. Siapakah yang mengintai? Otomatis pekerjaan iblis. Karena iblis tidak suka kalau saudara berdamai. Iblis tidak suka kalau saudara adem ayem. Iblis selalu mencari mangsa yang bisa dia terkam. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu yang setia di dalam Tuhan, ketika engkau tinggal dalam kesetiaanmu, ketika engkau tinggal di dalam ketaatanmu, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan siap sedia untuk menolongmu. Kapan itu? Seketika engkau berteriak meminta tolong. Tuhan tidak jauh dari engkau. Dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kelepasan ketika kita menjadi anak-anak yang memiliki roh yang takut akan Dia, memiliki roh yang taat akan Dia, maka yang menyenangkan hatinya Tuhan langsung kuasa angkat. Dan Tuhan memberikan pertolongan, tidak pakai lama. Seketika itu Tuhan bisa dengan caranya. Saya cuma meminta, jadilah pelaku firman, bukan menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Ketika saudara mau menjadi pelaku firman, maka ketaatan itu melingkupi engkau. Di ayat 19 kita baca bersama-sama. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara. Bukan manusia loh ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Keluar dari mana ya? Otomatis dari penjara. Dia dibawa keluar, itu adalah satu kemustahilan. Malaikat bukan manusia. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya berbicara tentang pelayanan malaikat. Apakah malaikat bisa menolong saya, Bu? Saya bilang bisa. Tuhan punya banyak cara, ya Tuhan punya banyak cara. Ketika Tuhan utus bala tentara surgawi untuk menolong saudara,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan gerakkan 100.000 pasukan untuk menolong saudara, itu bisa. Ayat 20 yuk dengan cepat sampai 25 ya. Pergilah berdirilah di bait Allah, ini perintahnya, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini yang diperintahkan oleh malaikat itu, yang disampaikan kepada para imam ini. Kepada para rasul ini. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Loh, siapa lagi ini yang bisa mengajarkannya? Ternyata, yuk kita lanjut, ternyata tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Wow, ini suatu kemustahilan yang luar biasa. Ketika kita dibawa oleh Tuhan karena ketaatan kita diberitahukan dengan segala apa yang harus kita kerjakan dan kita memiliki satu ketaatan. Itu yang menjadi suatu kemustahilan. Katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi. Ya, jadi penjara ini terkunci dengan rapi sekali gitu ya, sangat rapi. Dan semua pengawal ada di tempatnya masing-masing di muka pintu. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang berubah sama sekali. Tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pegawai bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Mereka mulai berpikir, ada apa? Siapakah sih rasul-rasul ini? Kok bisanya dia terlepas dari penjara tanpa merusak apa-apa, tanpa membobol apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sedang punya masalah, tinggal tenang. Amin. Fokus di dalam hubungan intim dengan Bapa. Gak usah bingung. Kalau saudara bingung itu berarti saudara masih pakai pikiranmu sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi ketika saudara mau menjadi pelaku firman, wow, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu akan saudara rasakan dan itu sangat akan nyata di dalam kehidupanmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Wow, kok bisa? Kok bisa ini? Kok bisa? Akhirnya gemparlah seluruh daerah itu. Mereka mulai berpikir, bukan berpikir yang baik, malah berpikir untuk bagaimana ini caranya untuk menangkap orang ini lagi, karena tidak boleh kabar sukacita itu disampaikan. Di ayat yang ke-29 saya kutip sedikit dari ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan andalkan manusia tapi andalkanlah Tuhan. Maka segala sesuatu akan menjadi yang luar biasa. Banyak masalah persoalan Bapak Ibu di dalam keluarga Bapak Ibu. Mungkin keluarga, mungkin keuangan, mungkin suami, mungkin istri, mungkin pekerjaan, perkuliahan, studi anak-anak yang dari SD, SMP, SMA ya, yang sudah mau masuk ke perguruan, semuanya dalam kebingungan. Tetapi ingat, ketika saudara berserah total kepada Bapa, dia sanggup untuk membukakan setiap pintu-pintu ini. Yang tadinya sukar, percayalah, tidak ada yang sukar, engkau akan menemukannya.
hanya Tuhan yang bisa membuka pintu-pintu bagi kita untuk menjangkau apa saja yang saudara sedang pergumulkan. Kita sedang melakukan terobosan-terobosan yang menakjubkan. Amin. Kenapa Bu? Ya, di dalam Yesaya 45, ayo kita baca Yesaya 45. Yesaya 45 dulu. Tahu langsung gini aja sudah daripada nanti berubah ya. Ke Kisah Rasul aja, ke Kisah Rasul 12 aja. Ke Kisah Rasul 12 di situ ayat 1 sampai ayat 25. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 25. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Di situ ada 3 perikop. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Di situ ada beberapa perikop ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Terus Herodes mati. Barnabas dan Saulus mulai diutus. Nah, di sini Bapak Ibu dalam ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menyerahkannya di bawah penjagaan 4 regu. Jadi mulai ada kekerasan. Herodes tidak mau tinggal diam ya. Jadi kekerasan mulai kekerasan mulai dikerjakan, mulai acara pemikiran-pemikiran yang tidak baik, pemikiran-pemikiran yang menekan. Kalau zaman sekarang, kalau hari-hari ini mungkin saudara mengalami masalah persoalan yang sangat rumit sekali yang tidak ada jalan keluarnya sepertinya seperti itu ya. Tapi kita harus tetap percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil. Karena apa? Karena Tuhan bisa mengutus para malaikatnya untuk membantu saudara dan saya. Maka dari itu jangan terlalu bersedih hati sampai saudara putus asa, akhirnya saudara tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa mengerjakan itu. Yang paling fatal kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, itu yang sangat fatal. Ketika saudara bangun pagi, begitu buka mata, itu saudara bilang, Bapak terima kasih, ternyata hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa menelan, saya masih bisa menikmati makanan dan minuman. Itu adalah anugerah. Nah, sisa-sisa waktu kita itu adalah anugerah yang teristimewa. Jadi masalah boleh datang silih berganti begitu banyak. Ada aja masalah itu, gak tahu masalah kecil, masalah yang sedang, masalah yang gede, itu ada, tetapi hadapi semuanya dengan hati yang tenang dan taat akan kebenaran firman-Nya. Nanti saudara bisa membaca dari ayat 1 ini sampai ke ayat 25. Di sini saya mau mengambil poin-poinnya saja. Di ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Perhatikan baik-baik, terbelenggu dengan 2 rantai. Mereka ada di dalam penjara. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba di ayat 7, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi mereka awalnya sudah dimasukkan penjara, tetapi dia masih bisa mengajar di bait suci dan tidak terima lagi ketika mereka harus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama dan mereka
mereka diadili dimasukkan lagi ke penjara, itu ada di Kisah Rasul 12 ini. Di sini akan semakin lengkap. Jadi nanti saudara bisa baca dari Kisah Rasul 5 dan loncat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 ya. Jadi nanti akan mengerti, oh ternyata ini yang dimaksud oleh ibu. Ternyata ketika kita ada di dalam penjara, penjara masalah persoalan, penjara sakit penyakit, kalau kita mau tunduk dan taat, memiliki iman yang tak tergoyahkan, percaya 100% di dalam nama Yesus, maka semuanya akan berlalu gitu ya. Semuanya akan berlalu karena apa? Karena Tuhan mengirimkan penolong, dan penolong buat Petrus ini adalah malaikat. Di ayat yang ke-8 di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu. Jadi ada caranya, ikatlah pinggangmu. Jadi kita mengencangkan pinggang kita, yaitu apa? Pinggang kita itu kemampuan, kekuatan, keangkuhan, keegoisan kita itu harus dikencangkan. Dan kenakanlah sepatumu, kerelaan. Saudara harus rela untuk diutus kemanapun kau pergi. Saudara harus rela ketika Roh Kudus mengatakan harus ke kiri, kita ke kiri, harus ke kanan, kita ke kanan. Harus membuat mezbah doa, kita membuat mezbah doa. Harus menjumpai Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Jangan diolok-olok, pujian dan penyembahan itu adalah hadirat Tuhan. Roh Allah bertakhta di atas puji-pujian. Dan firman Tuhan juga katakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Bukan menghormati manusianya, tetapi kita menghormati Tuhan. Amin. Kalau untuk ibadah sih punya aturan masing-masing ya. Tetapi saya tidak berbicara tentang peribadahan, tetapi saya berbicara tentang iman kepada Kristus dalam iman kepercayaan. Ketika engkau memiliki iman yang percaya, maka sesuatu hal yang mustahil itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam segala hal, baik masalah persoalan, baik sakit penyakit itu akan terjadi. Nah, kita lanjut. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Menurut perintah Tuhan, jubah berbicara tentang kemuliaan. Ketika saudara mau mengikuti dia, maka apa yang terjadi? Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wow. Bagi mereka, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Selesai sudah. Amin. Selesai. Ketika saudara mau taat, ketika saudara mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini untuk memasuki satu terobosan yang menjadi satu kemustahilan, ikutilah. Maka engkau akan terlepas dari penjara masalah persoalan, terlepas dari penjara hutang piutang, terlepas dari penjara yang menyesatkan, terlepas dari penjara sakit penyakit, terlepas dari penjara apapun yang sedang memenjara saudara. Asalkan kita tetap taat dan setia mengikuti apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Di ayat 11 dikatakannya, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Berarti firman Tuhan yang menjadi ayat mas hari ini, catat baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-11. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada saudara. Ketika saudara ada di dalam ketakutan, ketika saudara ada di dalam lembah kekelaman, ketika saudara terkurung di dalam dosa, sepertinya intimidasi iblis, kamu berdosa, kamu begini. Ingat bahwa Tuhan telah melemparkan dosamu ke tubir laut yang sangat dalam, dan Tuhan tidak mengingatnya lagi. Asalkan saudara bertobat dan percaya melakukan apa yang firman Tuhan
beritahukan kepada saudara. Amin. Jelas ya, ini pekerjaan untuk memasuki satu terobosan terhadap satu kemustahilan. Jadi ini adalah salah satu resep buat saudara. Kenapa? Karena firman-Nya itu sungguh-sungguh luar biasa dahsyatnya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kita sedang melakukan terobosan-terobosan yang menakjubkan. Kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita baca dengan cepat. Haleluya. Kita sedang melakukan terobosan-terobosan yang menakjubkan. Yang tadi berbicara tentang ketaatan, tentang kesetiaan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah dengan sungguh-sungguh, senangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang sendiri akan bertindak atas hidupmu. Amin. Sekarang yang ketiga, kita sedang melakukan terobosan-terobosan yang menakjubkan. Yuk, Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Jadi memakai seseorang untuk menjadi alat Tuhan. Ayat 1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Jadi Tuhan memakai seseorang itu bukan sembarangan. Tetapi orang yang dipilih dan tidak berjalan dengan tangan kosong tanpa sesuatu. Tetapi Tuhan memberikan pembekalan yaitu kuasa dan urapan yang baru. Nah di sini dikatakan beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Perhatikan baik-baik di ayat pertama ini. Jadi tidak sembarangan Tuhan itu mengerjakan segala sesuatunya, tetapi dengan urapan yang dan kuasa itu yang disertakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Jadi maka dari itu yang saya maksud, jangan kita sembrono untuk berucap, ya, untuk mencela, untuk menghakimi, untuk menghina, untuk mencari kesalahan dan yang lain sebagainya. Amin. Lanjut di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Siapa yang mengerjakan? Bukan Kores, tetapi urapan yang baru, kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Asalkan Kores taat dan setia, maka tidak ada yang mustahil. Jadi jangan sampai ada keirian hati ketika ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Memang benar-benar dia dipakai, nanti ujung-ujungnya hati-hati loh, dia palsu. Biar semuanya palsu, wong gigi aja ada yang palsu kok. Ya, nah ayat berikutnya, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah di sini Tuhan gak gampangan untuk memanggil nama kita, tetapi Tuhan memanggil nama saudara masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak salah. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Ketika kapan? Ketika saudara sudah terbebaskan dari penjara itu. Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Maka tadi pujian yang menghantar ke dalam firman Tuhan, sejauh timur dari barat aku telah melemparkan dosamu dan aku tidak pernah memperhitungkan lagi ke dalam tubir laut yang sangat dalam. Betapa bahagianya lu saudara. Saudara hari ini sudah mengalami untuk dilepaskan dari penjara masalah persoalan, penjara sakit penyakit, penjara kegagalan dalam pekerjaan, penjara kutukan, penjara apalagi selain kutukan itu biasanya orang-orang tua itu, oh kamu sudah apa ya kira-kira Bapak Ibu, disumpahi, terus dikutuki, disumpahi, kamu terkutuk, kamu disumpahi, terus apa lagi ya? Aduh, apa sih bahasa Jawa yang keren gitu loh.
kita dikutuki, kita disumpahi, esboh pokoknya nggak tahu apalah, pokoknya saudara yang merasa dikutuki, disumpahi oleh orang tuanya, oleh ayah atau ibu yang melahirkan. Kalau ayah biasanya lah wis gak mandi, lek bapak kalau ayah aja yang bicara nggak mandi, nggak akan terwujud gitu. Tetapi kalau ibu itu yang melahirkan, hari ini mau saya katakan, jangan engkau takut karena dosamu telah ditanggung di atas kayu salib oleh Bapa Sang Kekasih jiwa kita. Amin. Maka tidak ada lagi kutuk yang mengikat, tidak ada lagi sumpah yang mengikat, tetapi semuanya sudah dibebaskan dan dilepaskan oleh apa? Oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa Allah, Tuhan Allah Israel yang memanggil saudara dengan namanya. Saudara punya nama? Amin. Nama saudara tertulis di telapak tangan Tuhan. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, saudara adalah Israel Allah, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Gelar lo, jabatan lo, Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Ketika saudara diangkat dan saudara dipulihkan, jangan ada lagi ketakutan, jangan lagi ada penjara-penjara di dalam kehidupanmu yang menakutkan kepada engkau. Lanjut, kita baca dengan cepat ayat 5 sampai ayat yang ke-7, kurang 2 ayat lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekalipun gak mengenal, jangan takut. Sekalipun kau tidak mengenal, tetapi kau melihat, mengikuti ibadah online dari GKI Jehovah Rafa ini. Tuhan ada bersamamu, amin. Dan Tuhan akan mengenal engkau lebih lagi. Di sini di ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini Tuhan firman loh yang katakan ini, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Nah, kecuali aku tidak ada Allah. Di sini titik ya, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Jadi tidak ada, itu Allah ya Tuhan itu. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sangat ditegaskan sekali ya. Di sini jelas ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi Tuhan itu ya cuman Tuhan Allah itu. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada Allah, sendirian itu tidak bisa. Tetapi karena ada Allah dan ada Tuhan. Tuhan dan Allah itu sama. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. 2 kali diperjelas. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada rasa takut, yang terbelenggu dengan hutang piutang mungkin, yang terbelenggu dengan masalah persoalan keluarga dan rumah tangga mungkin, yang merasa dikutuki dan disumpahi oleh orang tuanya masih ketakutan. Lepaskan hari ini juga, kuasa Tuhan ada di dalam engkau karena engkau sedang diurapi. Ketika saudara mengikuti firman Tuhan ini dan saudara percaya, sejauh timur dari barat dosamu telah dilemparkan ke tubir laut yang dalam. Maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa kembali untuk
mengutuki engkau dan kutuknya itu berlaku. Di dalam nama Yesus segala kutuk, segala sumpah sudah tidak berlaku lagi. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita ke Mazmur. Tuhan sanggup menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya atau menentangnya. Tuhan bisa menunjukkan, ini firman yang ditulisnya ya. Mazmur 78 ayat yang ke-17. Mazmur 78 ayat yang ke-17. Mazmur 78 ya. Tuhan sanggup, Tuhan Yesus sanggup untuk menunjukkan. 78 ayat 17 sampai ayat 22. Yuk dengan cepat kita baca yuk. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Wow, menghina ya. Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemes. Tuhan itu bisa gemes loh saudara ya. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya. Hati-hati kalau saudara yang tidak percaya, hati-hati. Tuhan pun bisa gemes gitu ya. Gemes dicubit nanti gitu ya. Diingatkan, disentil sedikit gitu. Maka jangan sampai engkau bersungut-sungut dan tidak mempercayai Tuhan. Dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar, kalau mendengarkan firman, dengar dengan baik-baik, teliti dengan baik-baik, imani itu semua, maka engkau akan memperoleh harta yang terpendam yang sudah kita baca tadi ya di dalam Yesaya. Di ayat 23 ini mulai, lingkari di ayat 23. Yang dari 17 sampai 22 tadi itu sungut-sungut dan Tuhan di sana menyatakan kegemasannya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Hanya Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu. Pintu penjara Tuhan sanggup, sekarang pintu langit Tuhan sanggup membukanya. Untuk apa? Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, berkat mulai dicurahkan. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara. Tuhan masih terus memuji, diberikan kesempatan supaya saudara bertobat dan saudara bisa mengerti. Itu karena belas kasihan Tuhan, itu hati Tuhan. Tuhan itu sudah disakiti, Tuhan itu sudah diginikan, tetapi hatinya itu tetap terus berbelas kasihan. Maka dari itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah karakter ilahi. Di ayat 25, setiap orang tahu makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging, perhatikan, seperti debu banyaknya. Wow, gak sampai kelaparan ya. Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Dahsyat banget. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Jadi sudah tidak ada kelaparan lagi. Dan Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Saudara ingin apa? Katakan sajalah kepada Tuhan. Amin. Kita juga bisa menikmati dalam kemustahilan di tahun ini, di tahun 2020 ini ya. Asal kita tetap dalam koridornya Tuhan, tidak keluar dari koridornya Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita perjamuan kudus di minggu yang pertama ini bukan satu rutinitas, tetapi biarlah saudara dan saya kita semua boleh
menikmati akan kasih Bapa, mengingat kembali akan pengorbanannya di atas kayu salib. Karena tanpa pengorbanannya saudara dan saya tidak akan bisa masuk di dalam terobosan terhadap semua kemustahilan. Yang baru saya sampaikan melalui kisah para rasul tadi ya, dari kisah para rasul 5, kisah para rasul 12, di dalam Yesaya 45, terlebih di dalam Mazmur 78 ini tadi kita tidak akan pernah bisa. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa untuk menikmati dalam kemustahilan di tahun-tahun ini. Tahun ini tinggal 2 bulan saja. Ya, tahun ini tinggal 2 bulan, 1 bulan terlewati, bulan Desember terlewati. Kalau tahun 2020 masih belum, saya percaya di awal tahun 2021 saudara harus bisa menerima dan menikmati kemustahilan yang Tuhan berikan. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan persiapkan hati Bapak Ibu, kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Ampuni orang-orang yang menyakiti engkau, berkati mereka dan engkau memberikan yang terbaik buat mereka, karena itu hati Bapa. Ketika saudara memiliki hati Bapa, maka berkat dari Bapa tercurah kepadamu. Roh Kudus ada di dalam rumahmu masing-masing, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati ya, kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, terima kasih, firman-Mu begitu jelas untuk kami terima. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bisa untuk memasuki dalam kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Dan kami menikmatinya Bapa. Kalau di tahun 2020 ini belum, tetapi awal di tahun 2021 kami sudah menerima itu semua. Karena kami percaya bahwa nama-nama kami sudah Engkau panggil Tuhan dan ada di dalam catatan ilahi. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh dan kepercayaan yang tak tergoyahkan di dalam nama Yesus. Melalui penguatan kembali tubuh dan darah-Mu yang teralir di dalam tubuh dan darah kami Bapa, yang akan memerdekakan kami terlepas dari penjara persoalan, terlepas dari penjara sakit penyakit, terlepas dari penjara hutang piutang, terlepas dari penjara kegagalan-kegagalan dengan segala usaha pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua sudah siap? Oke. Anak-anak, cucu-cucu semua sudah? Haleluya. Terima kasih. Yang ada di tangan kanan saudara ini adalah hosti yang melambangkan tubuh Kristus yang sebentar akan masuk menyatu di dalam tubuh saudara. Bukan cuma itu, tetapi di dalam jiwa dan rohmu. Haleluya. Hal ini bukanlah suatu rutinitas, tetapi kita boleh mengenang kembali akan pengorbanan Yesus buat kita. Haleluya, Yesus glory. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Bapa, dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu, terlebih pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Bapa. Kalau hari ini ada, dan hari ini kami masih bisa bersama-sama dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau, bersama-sama dengan teman-teman kami dalam Mezbah Kudus-Mu, dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Ini adalah kesempatan dan anugerah yang sangat istimewa. Kami masih bisa Tuhan menikmati tubuh dan darah Kristus. Ini adalah anugerah buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang luar biasa bagi kami akan menyelesaikan segala masalah persoalan kami. Kami memasuki satu terobosan kemustahilan yang sudah Engkau tulis dalam firman-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu karena ada Tuhan Allah yang menghidupi kami, karena Engkau Tuhan Allah yang hidup buat kami. Tidak ada Tuhan yang lain buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini. Serahkanlah segala beban, masalah, persoalan, sakit, penyakit apapun ke dalam tangan Tuhan Yesus. Maka Dia yang setia akan memberikan jawaban kepada saudara semuanya. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, ketika engkau bersama-sama dengan saya untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan yang kau muliakan tidak tinggal diam. Dia datang dan memberkati engkau, mengangkat segala masalah persoalan serta beban-beban beratmu. Dia sanggup membuka palang-palang pintu besi yang menghalangi berkat-berkat kita. Dalam nama Yesus, seperti apa yang tertulis di dalam firman-Nya, kami akan mengakui dengan iman percaya kami Bapa di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kananmu ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus yang tercurah tergantung di atas kayu salib bagimu dan bagiku?
Amin. Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, zaman ini, kita memasuki zaman anugerah. Dan darah Yesuslah yang menjadi perjanjian baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini telah dimeteraikan. Bukan dengan tinta di atas kertas, tetapi dengan darah Yesus sendiri yang tercurah bagimu dan bagiku. Perbuatlah ini setiap kali saudara meminumnya, untuk menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara ini benar-benar melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa saudara dan dosa saya? Amin. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ucapkanlah syukur. Terlalu indah Kau buat kami, Bapa. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu ini, Bapa? Selain dengan memuji, menyembah, dan melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Biarlah kami semakin mengerti Tuhan, bahwa Engkau-lah adalah gembala agung kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Tiada taranya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Glory, glory bagimu Yesus. Engkau layak kami tinggikan. Kuasamu tiada tertandingi.
terima kasih buat kehadiran-Mu di rumah anak-anak-Mu untuk melayani kami dalam perjamuan kudus ya Bapa. Bersama kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Allah. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau merendah dan memberkati mereka dengan berkat kemurahan, berkat kasih sayang, berkat damai dan sejahtera, berkat sukacita dan ketenangan, kelimpahan tidak pernah ketinggalan Kau sertakan baginya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang sudah memberkati mereka. Terimalah berkat-berkat yang kudus dari Bapa Sorgawi yang mencintai dan mengasihi saudara. Dimanapun saudara berada, di dalam nama Yesus, baik di kota, baik di desa, baik di pulau, semuanya diberkati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjamah serta mengurapi saudara semuanya. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah ditetapkan menjadi bagian saudara. Di dalam nama Yesus, terimalah semua berkat-berkat yang kudus ini dengan iman percaya diperalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.